ketika ada postingan video tentang larangan riba, ada salah satu pemirsa yang berkomentar, lalu solusinya apa? Itu salah satu contoh yang sebenarnya komentar semacam ini banyak kita jumpai. Komentar dari sebagian kaum muslimin yang memberikan kesan tidak sepakat ketika mereka mendapatkan keterangan tentang aturan syariat mengenai masalah tertentu. Terutama ketika hukum itu bertentangan dengan kebiasaan masyarakat atau kepentingan pribadinya. Yang lebih menyedihkan lagi, ada sebagian yang beranggapan selama mereka belum menemukan alternatif yang halal, mereka anggap hukum itu tidak berlaku. Masya Allah. Baik, coba kita akan melihat lebih dekat bagaimana keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajiban kita dalam mengikuti syariat. Yang pertama, kita patut menyadari bahwa tidak semua hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu berpihak pada kepentingan kita atau kepentingan masyarakat. Bahkan banyak hukum syariat yang itu kalau kita pelajari justru bertentangan dengan kepentingan pribadi kita atau masyarakat. Karena keterbatasan akal manusia, sehingga mereka tidak mampu membuat aturan yang bisa mewujudkan semua kemaslahatan dalam hidupnya. Sehingga kita butuh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu masa depan, sehingga Allah tahu apa yang paling maslahat untuk kehidupan kita. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu sementara itu baik bagi kalian, dan sebaliknya bisa jadi an tuhibbu syai'an, kalian mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui, karena keterbatasan kita. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat ini bukan untuk merepotkan diri kita, tapi semua untuk kemaslahatan hidup kita. Kita bisa lihat bagaimana firman Allah di surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, tidaklah aku turunkan Al-Qur'an ini 'alaika kepadamu litashqa, agar membuat kamu jadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu termasuk suudzon kepada Allah ketika Anda meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukum syariat itu untuk membuat repot hidup kita. Yang ketiga, kita patut menyadari bahwa kepasrahan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan konsekuensi dari iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Allah, la yu'minun, mereka tidak akan beriman hatta, sampai mereka melakukan 3 hal. Yang pertama, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka, wahai Muhammad, menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim, sebagai pemutus perkara fima shajara bainahum, terhadap setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Mereka tidak mendapatkan fi anfusihim, dalam diri mereka, harajan, kesempitan, mimma qadaita, terhadap keputusan yang telah engkau berikan. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan sepenuh hati terhadap semua keputusan yang engkau berikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa 3 syarat ini merupakan syarat orang untuk bisa disebut sebagai orang mukmin, sebagaimana yang beliau sebutkan di kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian catatan yang keempat, coba kita lihat bagaimana kepasrahan para sahabat Nabi SAW. Ada banyak sekali hukum yang ketika Allah turunkan, hukum itu bertentangan dengan kepentingan para sahabat. Kita bisa ambil contoh, misalnya masalah khamr. Khamr, benda ini dulunya sebelum diharamkan termasuk komoditas ekspor Madinah. Khamr menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat Madinah.
Anda bisa bayangkan ketika kurma dan anggur mengalami panen raya. Tidak mungkin semua bisa dijual langsung habis. Salah satu trik yang mereka lakukan adalah dibuat khamr agar bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dengan kurun waktu yang lebih lama. Namun coba kita lihat. Ketika khamr ini diharamkan, Masya Allah, mereka semua membuang khamr, menumpahkan khamr-khamr itu di jalan. Sambil mengatakan, Intahaina Rabbana, ya Allah, kami berhenti tidak akan lagi melakukan hal ini ya Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Coba Anda perhatikan, ketika salah satu komoditas yang menjadi sumber penghasilan para sahabat itu diharamkan, apakah terdengar suara dari mereka? Lalu solusinya bagaimana ya Rasulullah? Karena itu, pahami, bagi para sahabat, hukum itu sendiri sudah merupakan solusi. Khamr haram, itu solusi. Riba itu haram, itu solusi. Gharar dalam jual beli haram, itu solusi. Tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki, itu solusi bagi para sahabat. Sehingga semua hukum syariat yang Allah berikan, baik yang halal maupun yang haram, itu solusi bagi mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah dilarang? Perhatikan, semua yang Allah halalkan, itulah alternatif lainnya. Dan mengingat yang halal jauh lebih banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merincinya dalam Al-Quran. Karena itulah, kedepankan sikap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Karena alternatif yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram.